AS Roma melahirkan versi terbaiknya ketika Gabriel Batistuta bergabung pada musim panas 2000 lalu, membangun salah satu trio lini depan terbaik yang pernah ada bersama Francesco Totti dan Vincenzo Montella. Roma pun langsung menjuarai Serie A dan mendapatkan versi terbaik dari sang pangerannya. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Mungkin gak ada pemain di dunia yang hanya punya satu gelar liga tapi namanya begitu legendaris seperti Francesco Totti. Salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola namun paling dikenal karena kesetiaannya. Totti sebenarnya memiliki kesempatan menaklukkan dunia dengan klub yang jauh lebih kompetitif ketika Real Madrid dengan Los Galacticos-nya meminatinya pada pertengahan 2000-an lalu. Tapi Totti memilih setia meskipun mentok di satu gelar Serie A pada 25 tahun pengabdiannya untuk Roma, meskipun tercatat 8 kali Roma finish kedua di Serie A pada era Totti. Iya, Totti membawa Roma konstan bersaing di papan atas Serie A dan bersaing langsung dalam perebutan gelar. Namun hanya pada musim 2000-2001 Roma akhirnya meraih Scudetto yang disegel tepat pada hari terakhir di laga melawan Parma yang dimenangkan dengan skor 3-1. Mereka yang mengisi papan skor adalah Totti sendiri dan dua koleganya di lini depan Roma, Vincenzo Montella dan Gabriel Omar Batistuta. Ya, Roma akhirnya kembali Scudetto setelah 18 tahun dan tepat setahun setelah rival sekota Lazio meraih Scudetto keduanya. Lazio juga yang sempat menyaingi Roma dalam perebutan Scudetto 2000-2001. Namun pada pekan-pekan terakhir tersisa Juventus yang menempel ketat sampai pertandingan terakhir, hingga akhirnya Roma juara dengan hanya selisih 2 poin dari pesaing terdekatnya tersebut. Roma sepanjang musim memang sangat dijagokan menjuarai Serie A, terutama berkat pembelian suksesnya atas dua pemain asal Argentina, bek Walter Samuel dari Boca Juniors yang kala itu berusia 23 tahun, serta striker legendaris Serie A Gabriel Batistuta yang dibeli dari Fiorentina pada usia 32 tahun. Kedatangan Samuel dan Batistuta pun memungkinkan sang pelatih Fabio Capello meramu formula sempurnanya untuk Roma dengan skema 3-5-2 yang nyaris nggak ada lawannya kala itu. Capello dan taktik brilian memang bukan hal mengejutkan. Pada masanya Capello memang pelatih dengan reputasi besar yang memenangkan 5 gelar Liga bersama Milan dan Real Madrid. Belum lagi gelar Liga Champions-nya, menjadikan Capello salah satu pelatih terbaik yang ada di Eropa. Pada 1999 dia kembali ke Roma sebagai pelatih, yang selama 3 tahun sebagai pemain di klub ibu kota Italia itu. Pada 1967 sampai 1970 dibawanya memenangkan Coppa Italia meskipun gagal meraih Scudetto, sesuatu yang akhirnya ditebusnya ketika dia kembali sebagai pelatih. Capello menerapkan skema 3-5-2 yang begitu balance dengan komposisi Roma saat itu, berisi campuran dominan antara pemain-pemain Italia dan Amerika Selatan, dan yang terpenting memberi kebebasan kepada trequartista terbaik Italia saat itu, Francesco Totti. Trequartista beroperasi di sepertiga perempat lapangan lawan, bermain di depan gelandang dan di belakang penyerang yang secara teknis juga disebut gelandang serang atau playmaker. Peran yang sangat penting dan gak sembarang pemain bisa mengisinya. Trequartista haruslah pemain yang serba bisa dan komplit, seorang inisiator serangan tim dengan visi bermain mumpuni, ditunjang kemampuan passing yang bagus, penguasaan bola, dribble, lincah, kreatif, tapi juga penembak yang andal. Dan Totti adalah satu dari hanya sedikit pemain yang memenuhi kriteria tersebut. Musim itu Totti beroperasi di belakang duet Gabriel Batistuta dan Vincenzo Montella. Kapasitas Batistuta dan Montella pun memungkinkan Totti mendapat banyak kebebasan di lapangan, memainkan sepak bola terbaik dalam karirnya hingga pada akhir musim diganjar gelar pemain terbaik Serie A. Totti versi terbaik di belakang Batistuta dan Montella membuat Roma kala itu diperkuat salah satu trio lini depan terbaik sepanjang masa. Totti dan Montella masing-masing mencetak 13 gol di Serie A, sedangkan Batistuta pada musim debutnya di Roma langsung menggila dengan mencetak 20 gol dalam 28 pertandingan. Tapi sayang belum cukup gila untuk langsung menyegel gelar top skor yang kala itu dimenangkan kompatriotnya di Lazio, Hernan Crespo yang bikin 26 gol. Trio Totti, Batistuta dan Montella menghasilkan total 46 gol untuk Roma kala itu. Sedangkan striker pelapis Marco Del Vecchio turut berkontribusi dengan 3 golnya. Roma pun menjadi tim dengan gol terbanyak di Serie A kala itu lewat 68 golnya. Bahkan Lazio dengan Hernan Crespo-nya yang fenomenal pun masih kalah 3 gol dari perolehan rival sekotanya itu. Roma juga hanya selisih 5 kebobolan dari Juventus sebagai tim dengan pertahanan terbaik kala itu, dimotori trio lini belakang Zago, Samuel, dan Jonathan Zebina. Komposisi yang unggul dalam kecepatan, power, serta penguasaan bola yang mumpuni. Dari ketiganya pula serangan-serangan Roma kerap terbangun dengan dukungan wingback terbaik pada masanya, Vincent Candela, serta wingback legendaris Brazil, Marcos Cafu, yang ketika itu berusia 30 tahun namun mampu non-stop bermain di 31 pertandingan, mencover minimnya stok winger di skuad Roma kala itu.
Dan untuk mengakomodasi Candela serta Cafu dalam menjalankan tugas-tugasnya saat menyerang, disitulah peran gelandang bertahan menjadi sangat krusial. Dan Roma bisa bernapas lega karena stok mereka di posisi ini juga begitu mumpuni. Duo pekerja keras dari Italia, Cristiano Zanetti dan Damiano Tommasi, selalu jadi pelindung yang kokoh untuk trio bek tengah Capello, terutama saat Cafu dan Candela menyerang. Capello juga memiliki Emerson yang menjadi backup dari Zanetti yang memberi keseimbangan dalam permainan Roma. AS Roma 2000-2001 adalah salah satu tim terbaik yang pernah ada, namun gagal menyapu bersih seluruh gelar setelah tersingkir di 16 besar Coppa Italia dan putaran keempat Piala UEFA karena memang belum didukung kedalaman skuad yang mumpuni.